Ini namanya ayat-ayat kauniyah. Membaca ayat-ayat kauniyah. Nah, baca iya tanda-tanda alam itu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya lisuki pema Pak bahwa Al-Qur'an itu diturunkan mencaji petunjuk lo okoi di mana rupa tawe dan nia mencaji pembeda antara yang hak dengan yang batil. Akhirnya ia mematu kebiasaan-kebiasaan decengewe mataru-taru ilalanna anak tutungan anak tak. Tapi ketika sudah lewat 7 tahun Pak, kemudian apalagi narek ko lewat nih 10 tahun, apalagi narek ko SMP nih, SMA nih, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian dekna terbiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Siti Najai ipataraka tandra asukuru kemarajata lauri sisi arajanna pongala ta'ala nakarana pamasina nania apa windringanna temap petu lauri idik manang gangkanna. Alhamdulillah dengan izinnya pada subuh yang ke-17 di bulan suci Ramadan ini kita masih tetap istiqomah melanjutkan ibadah puasa kita dan seluruh amalia bulan Ramadan kita. Salawat nania papa salama masa rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah subuh hari ini kita sudah masuk di subuh ke-17. Ya, turuk pekotogaha pada angka manangi ipahami maka da malam ke-17 di bulan suci Ramadan itu adalah malam di mana diturunkannya Al-Quran, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang sering kita sebut dengan nuzulul Quran. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana firman Allah yang kenangi ialah sebagai pak buka carama di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, maka dewi pengala ta'ala Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ila lenna itu ulan ramalange
napaturungi po Allah Ta'ala akora malabina. Pertanyaannya kemudian adalah, magi napaturungi po Allah Ta'ala akora malabi Pak Ibu sekalian, ia naritu hudal linnas, mancajiwi petunjuk lau okko sinin narupa tawe. Jadi parallu ipahami mana tomatua malabiku sila surah malabiku angkai pada ria masiri Allah Ta'ala, maka da iya tu akurangnya Pak hudan linnas, petunjui lau risinin narupa tawe. Jadi orang secara keseluruhan tania bawa petunjuk lo okoi di umat selenge, tapi petunjuk ilo okko sininna rupa tawe Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehingga mabiasa tu engkau tahu Pak, ye tania seleng, tapi ternyata dalam kehidupannya Pak, ye ilalanna atau tuanganna masih sifat Al-Quran, ye makanja sifatna. Kenapa? Karena dia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk walaupun mereka belum sah dan belum resmi menjadi seorang muslim. Makanya saya sering mengatakan makada rogi ki jetuidi Pak nareko mengaku nih sebagai selang. Pura nih bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian denai pancaji petunjuk pamasi akurangnya ilalanna atu ngeta. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah sementara Al-Quran secara universal hudal linnas, petunjuk lo aku sininna rupa tawe Pak. Dia tidak memilih maka da tania salang ya rega salang, tapi hudan petunjuk secara universal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. We lebih Pak narik ko idi iya we umat salengehe ipancaji wi petunjuk Al-Qur'annya ilalanna atu ngeta. Bukankah di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napaletukangi maka dewi Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'al Qur'an fastadharabu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Pak Ibu, man qara'al Qur'an, nigi tau baca Al-Quran melebina Allah Ta'ala. Ini membaca saja dulu Pak. Yeah. Belum pi menghafal. Man qara'al Qur'an, nigi tau baca Al-Quran melebina Allah Ta'ala. Yeah. Apakah dia paham artinya atau tidak paham artinya? Yang penting man qara'al Qur'an, nigi tau baca Al-Quran melebina Allah Ta'ala, membaca Pak. Ya makanya ilalanna atu ngeta ye harus membaca Al-Quran Pak. Ibu tabe ye aja lalo nade na toma baca Al-Quran ilalanna siesoe. Jadi ye ya kode na yulle patamma ilalanna ulan ramalangnya. Yang penting kita istiqomah membaca Al-Quran. Ye iya kode na yulle baca si juz ilalanna siesoe silapatona ha. Narek kode na yulle baca silapang si tangatona ha. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena yang dinilai oleh Allah adalah kesungguhan tak untuk membaca Al-Quran. Man qara Al-Quran, nigi tok baca Al-Quran melebina Allah Ta'ala. Fastadharabu, kemudian dia mampu mengimplementasikannya ia rosininna anu angkai ilalanna Al-Quran melebina Allah Ta'ala. Fa'ahalla halalahu, napahangi ya regana napahallala anu halalae. Nih hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nama nasani anu halalae Pak toh? Ya manastamanang anu halalae. Oh halala iya menurut Al-Quran. Fa'ahalla halalahu, narek komakade Al-Quran nge halala itu maka dia juga ikut halal. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Wa harrama haramahu, dari komakari Al-Qurannya harangnya iya tuh dia juga mengharamkannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, aga jaminanna Nabi tak Pak Ibu sekalian, maka deh Nabi tak ada khalahul jannah, tentuannya iya tuh tawe, maka da angkai iya tuh tawe matama ilalanna suruga pamasena wa Allah Ta'ala. Nih jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya.
Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk. Petunjuk kepada siapa? Petunjuk kepada seluruh manusia, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya apa? Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mancaji toiwi papakanassa itu Al-Quran pak. Ye. Al-Furqan. Al-Furqan itu bermakna membedakan antara hak dengan yang batil. Jadi Al-Quran itu pak, napakana maka oh iya anu makan jae, iya anu maja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu melalui 3 fase. Di peringatan Nuzulul Quran itu Pak Ibu sekalian, dan alhamdulillah kemarin saya baca di media itu sangat luar biasa yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang pertama bahwa Al-Quran itu diturunkan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan di Lauhil Mahfuz, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Lauhil Mahfuz diturunkan lagi secara keseluruhan di Baitul Izzah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dari Baitul Izzah itu fase ketiga diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bertahap, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana proses turunnya Al-Quran ini? Mari Pak mana nih tangkalinga Pak Ibu sekalian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahanus di Gua Hira, biasanya bertahanus Pak berkhalwat. Biasanya berkhalwat bersunyi-sunyi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanjak tuh Pak Ibu sekalian tabe di ya, kita juga bisa implementasikan ini berkhalwat sebagaimana halwatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya halwat Pak bersunyi-sunyi. Jadi makanjak tuh Pak kita juga biasa bersunyi-sunyi. Kita hanya berdua-duaan dengan Allah. Dalam apa? Dalam solat tak. Dalam solat tengah malam tak kita bangun di hadapan Allah. Ketika orang-orang lain terlelap dalam tidurnya, kita bangun dan mengambil air wudu. Motok kiri tengah benie. Di saat matin romanang ngitawe. Motok ki idi malawe jenne. Kemudian kita bertahajud di hadapan Allah. Kita bersunyi-sunyi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam solat itu, dalam kesunyian itu, kita bersama dengan Allah. Allahu Akbar. Kemudian selesai solat, kita sampaikan ipeletu kemana ngisininna keluh kesah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puang mako kaje kasih ilalana atu ngaku dek tu gagawat di bantu kak puasa ngadina idi, dek tu gagawat di patuju kak puasa ngadina idi, dek tu gagawat di wonre sanre sangadina idi mi puang. Inilah yang dimaksud dengan halwat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Misalnya, ya kita pergi sholat subuh seperti ini Pak. Masuk mana nih tahu ya, lepole masih masuk mana nih tahu ya. Tapi kita mau tinggal bersunyi-sunyi dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah di dalam masjid. Kemudian kita sholat, kemudian kita berzikir kepada Allah. Itu masih kiri okoyolona pongala ta'ala yang boleh jadi dalam kesunyian itu tanpa terasa menetes air mata ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam pengakuan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak Ibu sekalian berkhalwat di Gua Hira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak tabe bersunyi-sunyi di Gua Hira. Biasa mana kita ya kau tolau umroh, tolau haji Pak. Ya, kita itu melihat ukir biasa Nabi tak ya bulu emin rehe. Betapa jauhnya Pak dalam perjalanan kaki. Kemudian Nabi di Gua Hira itu tembus pandangannya sampai di Ka'bah Baitullahnya pengala ta'ala. Ni tai tahu maka dawe ya Allah. Angkamu apa jar dia kasih tahu aku tangana apu sangangnya kasih puangnya. Tawarin enggak kasih petunjuk Pak barak kuam mengiwat dingi iya rosinin na tawe. Wat dingi lisu pema lo okoi di puang. Taniani aku tangana apu sangangnya. Maka ketika dalam halwat itu di Gua Hira, maka dengan izin Allah turunlah malaikat Jibril, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung merangkul Nabi. Nakat daumasa Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Baca Muhammad.
Aga jawabanna Nabi tak Pak Ibu sekalian. Maka dari jawabanna Nabi tak ma ana biqari de wisangi mak bacai. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya dalam hal ini Pak bukan berarti bahwa Nabi Muhammad itu bodoh, tidak. Ya, saya pernah mendengarkan penjelasannya Ande Guruta Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, ya pimpinan kami di Pondok Pesantren Asadiyah yang sekarang menjabat Menteri Agama. Tabe Pak di makada. Dia tuh Nabi Muhammad tanya atau beleng. Nabi Muhammad itu dalam bisnisnya Pak luar biasa. Ya, ini hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Baru kemudian dirangkul lagi oleh malaikat Jibril. Masa sih Pak pakai daunnya? Ya. Maka ada si malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, baca Muhammad. Lalu dijawab kembali oleh Rasulullah, ma ana biqari, dek bisa nyimak baca. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sampai yang ketiga kalinya Pak dalam riwayat ini, dek nulai manapasai Nabi tak sallallahu alaihi wasallam, karena begitu kuatnya rangkulannya malaikat Jibril sampai malaikat Jibril mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka turunlah Al-Qur'an itu sebagai surah pertama di dalam Al-Qur'an, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintah yang pertama diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak adalah perintah Iqra, bacalah. Nih, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tabe perintah membaca. Jadi tabe Pak Ibu sekalian, tapi perintah membaca ini harus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Harus dengan menyebut nama Allah Pak. Iya. Apa angka tahu mak baca Pak, tapi mak baca tanpa bismi rabbika. Tanpa menyebut nama Allah. Nasabak narik koto mak baca mo. Kemudian ternyata kita menyebutkan nama Allah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Insya Allah mak barakai anu ibacai Pak. Iya. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mak barakai anu ibacai. Nasabah angka tahu mak baca Pak. Kemudian dalam bacaannya itu hadirin, ternyata lewat bacaannya melomi pakatulu-tuli pada narupa tahu. Nih, melomi pakalontok-lontok pada narupa tahu. Maka Iqra membaca dalam kehidupan ini, maka oleh Bapak Profesor Dr. Quraisy Shihab itu menjelaskan, menafsirkan kalimat Iqra di dalam Al-Quran. Iqra, bacalah. Pertanyaannya kemudian adalah, aga perlu ibaca. Ini jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Ibu, aga perlu ibaca. Maka de ande guruta Prof. Quraisy Shihab, yang pertama yang harus kita baca adalah ayat-ayat kauliyah. Ya, sange ayat-ayat kauliyah, ia naritu ayat-ayat ia angkai napaturu pengala ta'ala. Aga ya ropa Al-Quran itu sendiri harus kita baca. Paralui ibaca jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia Nabi ta iqra'ul Quran, pada baca Al-Quran melebihi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati. Nasabak takapoi matu iya tu baca Al-Quran di esok kiamat lau okko sini natau angkai bacai, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tabe Pak di Ibu di ajak lalu kasih nade tabaca Al-Quran melebihi Pak. Jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat Pak. Dega aga salana narik ko okkoy otota angka Al-Quran. Dega aga salana narik ko okkoy meja kantor ta angka Al-Quran. Ya kode patulek baca iya we aswewe angka motu matu nang kawattu tabuka ita sakta. Oh ternyata ada Al-Quran. Ternyata macening ngatita untuk membaca Al-Quran. Tatarumai Al-Quran ni oko yolota pa oko kantorota. Angka motu matu nang kawattu. Tudang ni oko kaderata yolona mejata. Ternyata tersentuh hati ini untuk mengambil Al-Quran dan membacanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Magai fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Angkai matu iya rota kapoi romatu baca Al-Qurannya Pak.
baca Quran tak iya tuh kita baca iya apalagi di bulan suci Ramadan dah. Di bulan suci Ramadan ini Pak. Iya. Tapan nenungangi takapoi matu iya baca Al-Quran he syafian. Mancaji wi syafaat lau okko tau angkai poji wi mak baca Al-Quran jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang harus kita baca adalah Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua yang harus kita baca adalah ayat-ayat kauniyah. Tega ya sang ayat-ayat kauniyah Pak. Ya sangnya ayat-ayat kauniyah, ia naritu ayat-ayat ia angkaina pancaji pengala ta'ala ilalanna iya we atutungeta Pak. Iya. Ayat-ayat ia angkaina pancaji pengala ta'ala ilalanna atutungeta iya. Ayat-ayat mananya Pak? Iya. Magi na dena bosi, magi na tori bosi, magi na malak da anginge, magi na degaga angin, magi na mapalala da asoe dan seterusnya, magi na terjadi bencana, magi na makwe dan seterusnya. Itu harus kita baca hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kemarin Pak ketika saya di Pancarijang, sebelum saya diamanahi di Kesra, saya di Pancarijang Pak itu sangat luar biasa. Biasa Kak Yoro tak kejen Kak Mita Yoro tahu Pak Mak Galung. Karena ternyata itu Pak pengalamannya tomatot tak Yoro Pak Galungnya Pak. Dia sudah bisa mampu dan membaca gejala-gejala alam. Maka doya ko makui manre itu balawe. Oh narik ko makui yewe, makui itu ACW dan seterusnya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Ini namanya ayat-ayat kauniyah. Membaca ayat-ayat kauniyah. Nah baca iya tanda-tanda alam itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya lisuki pema Pak bahwa Al-Qur'an itu diturunkan mancaji petunjuk lau okoi di mana rupa tawe dan nia mancaji pembeda antara yang hak dengan yang batil jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin sampaikan kepada kita semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak tak Pak ajak na ale tak mi bawang pikiriki. Ye, anak-anak kita hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ye, anak-anak tak Bu, tabe anak-anak tak. Ye. Talalungi anak tak mengaji Pak. Talalungi anak tak anak apa tak mak guru Al-Qur'an hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Narik ko waktu mopi anak tak tu Pak mabicu mopi masih dalam usia mungkin 5 tahun ya atau misalnya 3 tahun karena pengalaman juga Pak ini saya sendiri melihat ada teman saya itu ya teman saya masih kecil-kecil anaknya itu masih umur 3 tahun anaknya Pak sudah mampu membaca Al-Quran. Saya kadang iri melihat, itu cara tak didi anak tak napi telu tahun nama calak tak nama ngaji. Nih hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Luar biasanya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau Al-Quran ini kita perkenalkan kepada anak-anak kita sedini mungkin Pak Ibu sekalian. Insya Allah narik komalopoi matu Pak menyaman nih. Iya. Nah sabab itu targetnya anak-anak kita hari ini Pak. Upanda Pak. Nah SMP mani anak tak napaki melo lalu ngangi mengaji. Taniana ini lalu ngi mengaji. Alena mani laluki. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mapada tomma sampajangnya Pak. Kenapa kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, muru auladakum bisalah. Surongi, suroi anakmu masam panjang di umur 7 tahun Pak. Iya. Yeah. Kemudian narek kau kena 10 tahun nadek panasam panjang, pukul dia. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Cara tak Pak diri anak tak bukan karena nafsu, tapi memukul. Cara tak Pak diri anak tak tania karena nafsu, tapi cara tak Pak diri anak tak supaya dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Kenapa kemudian angka 7 Pak? Ya, magi nengka angka 7 na pilih na podangi na bita. Perintahkan ya anakmu masam panjang di umur 7 tahun. Karena umur 7 tahun itu Pak Ibu sekalian, malam makmu pi anak-anak Pak guru Pak. Malam makmu pi anak-anak Pak biasa ngoko decengnya. Bahkan dibawa dari 6 tahun itu Pak Ibu sekalian, harus memang diajarkan kepada anak-anak.
Ime aja tu mancaji masalah ko miki pak guri anak ta masampaja namui na sementara di dia to masampaja. Itu cara namanya pak guru. Ya mata na layala yoro anak tak pak ibu sekalian di tanah yala yoro anak tak dari kota masampajang enak pergi ki berwudu salat sama ayah. Pergi ki berwudu nak salat sama ibu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Akhirnya ia mematu kebiasaan-kebiasaan decengewe mataru-taru ilalanna anak tutungan anak tak. Tapi ketika sudah lewat 7 tahun Pak. Iya. Kemudian apalagi narek ko lewat nih 10 tahun, apalagi narek ko SMP nih, SMA nih hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dekna terbiasa membaca Al-Qur'an, dekna terbiasa masampajan dan seterusnya. Itu sudah teramat susah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya, nih di mako ke tabe dia tak dampeng kak sila surah malabiku atau malabiku angkai pada ria masir pengala taala iya di sesa mako kewe iya panai tak du anak tak masubu narek ko ulangan ni oko oko sekolahna oto ko sija nak terlambat ku matu lo masih sekolah ini saya biasa dinasihati sama guru saya Pak Kiai saya makanya magin nang kayak mi bawa netat dua anak tak bangun ki cepat nak terlambat ki nanti pergi sekolah. Kenapa kita tidak biasakan nak bangun ki cepat nak bangun ki terlambat ki nanti sholat subuh. Bangun ki cepat nak terlambat ki nanti sholat duhur dan seterusnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pembiasaan seperti ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah harus kita jadikan kebiasaan-kebiasaan di dalam rumah kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran bahwa di bulan suci Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Tujuannya adalah sebagai petunjuk kepada manusia, kemudian tujuan selanjutnya sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Mancaji petunjuk lo koi di manang, maka da aku tapi go didi keluarga ta didi anak-anak ta didi simpulolota dan seterusnya. Kenapa Pak? Nasabah ketika kita dalam lingkaran dalam merel Al-Quran, yakinlah bahwa insya Allah kita pasti akan selamat dalam kehidupan ini. Nabi mengatakan, Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Terangilah rumahmu. Ya kok ya masjid tak Pak materasa, materang. Ya, tapi Nabi mengatakan nawiru buyutakum. Terangilah rumah-rumah kalian. Ya, pacakari wibolamu. Dengan apa? Bisolati nasabak sempajang. Sempajang ngage ya roh. Para lupa lay tarangi bolata. Maka deh ini tu Andre Guruta. Aja mo mutaroma nangi sampajammu oko masiji Nih hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka betuangi makada sampaja sunnata tataro oko bolata. Sampaja para luta tataro oko masiji jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Narek komeki lau mas sampaja subuh oko masiji sampaja sunnah memang nih jolok duan rakang oko bolata napaki lo masiji itu namanya nawiru buyutakum bisolah. Tarangilah rumah-rumah kalian dengan sholat. Kemudian apa? Wa qiraatil Quran. Ilalanna bolata kita memperbanyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan mak barakah risisi lebih retamanang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita tutup dengan doa ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tamim takthirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين وبالله التوفيق والسعادة والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.